Kita juga ngeliat nih lifestyle orang Indonesia, orang Jakarta deh, Orang kita ngomongin Jakarta. Jakarta Selatan gitu, katakanlah pusat ekonomi di Sudirman segala macam, mereka habis pulang kerja, mereka olahraga gitu, olahraga tuh di GBK. Tapi beberapa market kan sektornya mereka parkirnya di Senayan, terus mereka lari ke GBK gitu. Nah kita di Plaza Senayan itu kita beruntung juga kita punya partner Kajima, mereka ngajak kita kerjasama, ayo kita bikin public toilet di area Senayan itu. Jadi mereka juga udah mulai study bahwa orang-orang yang parkir di Senayan tuh nggak semuanya di Plaza Senayan, mulanya mereka juga larinya kemana gitu, ke GBK segala macam. Jadi kita bikin kayak area, mereka nyebutnya sports hub, tapi sports hub tuh meaning bagaimana mereka ngebersihin diri mereka habis olahraga gitu. Jadi tuh kerja sama Lixil, jadi tuh emang si sports hub itu tuh isinya tuh emang public toilet sebenarnya, tapi public toilet berbayar. Berbayar dengan ya mereka punya market yang bisa pakai di Plaza Senayan ya harusnya bisa. Kenapa membayar. bisa mandi segala? Bisa. Kalau EcoKarat tuh kita punya feature yang berbeda. Dia punya feature health and well-being. Jadi dia itu bisa mengkontrol humidity dari suatu ruangan dan juga bisa mengkontrol bau yang ada di suatu ruangan dengan kita pakai si luasan tiles si EcoKarat ini hanya setengah luas lantai. Jadi katakan luas lantai itu 20 meter persegi, kita pakai 10 meter persegi aja di dinding sisi manapun itu sudah bisa bekerja maksimal. Jadi ketika ruangannya terlalu humid, terlalu lembab gitu, dia bisa menyerap kelembapan. Tapi kalau kebalikan di ruangannya itu terlalu kering, dia akan merilis humidity yang udah disimpan, udah disimpan karena dia tuh kayak teknologi kayak sponge gitu intinya. Contoh kalau kayak di toilet tuh kan kalau bisa tuh nggak terdengar kita ngapain, kebayang sampai ada musik dipasang hanya untuk memanipulasi suara yang ada di dalam toilet gitu kan. Jadi memang berarti ini culture-nya sama nih kayak orang kita gitu. Kita kan pura-pura batuk lah, pura-pura. Selamat pagi, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, selalu ya. Di setiap hari Senin ini kita selalu kedatangan tamu-tamu, teman-teman, klien gitu ya, di Benda Design Hub. Dia adalah Fania Alisa, leader B2B activation dari Lixil Indonesia. Mbak Fania Alisa adalah B2B Activation Manager di Indonesia Lixil Water Technology Asia Pasifik. Sebagai kolaborator Benda Design Hub, Fania akan menceritakan apa sih itu Lixil, brand-brand apa saja yang ada di Lixil, karena pada prinsipnya hunian yang baik itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tapi mumpuni. Di sini Fania juga akan menceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Lixil dan kolaborasi-kolaborasi apa saja sih yang sudah pernah ada. Selain material dari Lixil bisa dilihat di Benda Design Hub Kemang, Jakarta Selatan, showroom Lixil sendiri dapat kita temui di Palma Tower di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, di mana customer, desainer maupun arsitek dapat mencoba experience yang menarik dan menyenangkan berkaitan dengan materi-materi untuk sebuah bangunan. Ada kloset, ada tile, semua terupdate. Yuk kita simak. Heboh gimana nih? Heboh ya. Thank you. Terima kasih udah datang di Benda Design Hub. Ya, jadi podcast ini DOT.podcast ini selalu kita tapping dari Benda Design Hub. Nah, kalau Benda Design Hub sendiri mungkin teman-teman yang baru denger podcast episode kali ini adalah satu space yang dimana bisa banyak fungsinya, yaitu salah satunya adalah untuk meeting dengan klien. Ini juga sebagai co-working space juga tempat untuk mengadakan beberapa acara aktivasi ya kita ya. Dan ini juga disupport dengan teman-teman brand-brand yang ada di sini. Jadi teman-teman harus ke sini, dan salah satu brand yang menjadi partner kita di Benda Design Hub adalah Lixil Indonesia. Yeay, thank you. Fania, akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya ketemu di sini ya.
Sering sih ketemu di sini. Sering ya? Tapi baru rekamannya baru kali ini. Baru kali ini ya. Dan dia nggak minta, tau nggak? Kita yang minta. Gue yang minta, gue yang ingat. Ayo. Langsung. Gue yang inget ya. Nah, Yang minta Rini. Yang minta Karena Rini. disuruh. Yang minta Rini. Fania apa Iya, kabar? kabar baik. Mbak Lagi Mira, ngapain aja Mas Ren. sekarang? Kita lagi preparation lah. Kan tadi sesuai yang disebutin, aku tuh B2B Activations. Jadi aku ini di Lixil emang partnya itu menjaga relasi-relasi sama teman-teman arsitek, Mbak Mira, Mas Ren, dan kalangan-kalangan arsitek komunitas di Indonesia juga Oke. lainnya gitu. Jangan Jadi, arsitek aja dong, arsitek interior dan designer juga dong. Oh ya, kalau kita bisa nyebutnya Penting A&D, loh ini. Architect and Designer. Architect Architect and Designer ya. Architect and Iya, iya, Designer iya. gitu. seru banget kalau memang udah di prepare ya untuk aktivasi-aktivasi yang ada di tahun ini ya pastinya. Van, boleh dong cerita sedikit ya. Ini mungkin nggak semua banyak tahu ya teman-teman. Mungkin dia tahu produknya, tapi sebenarnya Lixil itu apa sih gitu. Iya, Oh, benar. oh. Karena aku juga notice sih sebenarnya orang-orang di mungkin kita ngomong Indonesia aja ya. Iya. Indonesia fokusnya aku lebih fokus di Jakarta. Cuma banyak sih teman-teman di Indonesia. Mereka tuh tahu Lixil tuh as a brandnya. Jadi Lixil tuh aku selalu ngomong Lixil itu we are the biggest housing and building technology in the world, di dunia gitu. Kenapa? Karena sebenarnya Lixil itu adalah brand Jepang. Kita itu Lixil tuh punya headquarter di Jepang. Dan kalau di Indonesia, di sini aku mewakili Lixil Water Technology. Jadi sebenarnya di Indonesia tuh bukan hanya Lixil Water Technology, tapi ada Lixil Housing Technology juga. Nah itu tuh kalau teman-teman tahu biasanya itu adalah TOSTEM nyebutnya. Sedangkan kalau aku di sini kita nyebutnya LWT ya, Lixil Water Technology. Itu tuh kita mewakili brand American Standard, Grohe, dan Inax. Nah itu, betul. itu Nah, iya, orang iya. cuma Itu. taunya 3 brand itu ya. Iya. Lu ingat nggak sih waktu lu cerita ke gue bahwa ada yang mau partneran sama kita, ya kan lu ngomong Lixil. Jadi kalau kita interior designer mikirnya Lixil itu UPVC kusen, aluminium Oke. kusen, makanya bukan. Oh, notisnya udah itu ya notisnya duluan. itu. Oke. Karena sebenarnya memang ada ya. Itu ada. brand Sebenarnya itu. kita kalau di Jepang kita emang bukan firm ya, satu company yang sama gitu. Oke. Tapi ketika masuk ke Indonesia kita tuh kayak terbagi lah, kita punya 2 kepemilikan. Cuma tetap oke. kayak aku juga nyebutin TOSTEM tadi itu karena memang kita juga punya relasi sama mereka, bikin activity kadang kalau misalkan ada terkait sales, activation segala macam, kita mesti kerja sama. Cuma memang kalau di sini aku mewakili LWT aja, LWT ya. Indonesia. Itu Lixil Water Technology. Yes, yang I membawahi see. American Standard, Grohe, dan Inax. Nah, kita tuh kenapa kita punya 3 brand yang berbeda? Itu karena kita emang mempunyai level-level of market yang berbeda. Kalau kita punya level market yang berbeda. Kayak mungkin orang-orang taunya Grohe, aku ngomongin Grohe dulu. Grohe itu adalah produk sanitary technology, produk sanitary, baik itu fittings ataupun seramik. Itu yang orang-orang pasti mikir itu udah yang harganya udah tinggi banget deh, Fania. Aduh, kayaknya budget aku nggak masuk deh gitu. Tapi kecuali emang ada klien yang emang ya saya maunya luxury, Fania. Oke, kita bakal lari ke Grohe. Tapi biasanya tuh kalau kita menemuin klien, aduh kayaknya Grohe nggak masuk nih, Fania, ke kamu. Oke, kita punya market yang lain dengan brand yang berbeda, yaitu dengan si American Standard itu sendiri. Jadi kenapa kita punya 3 brand itu? Kita untuk melengkapi kebutuhan teman-teman desainer, arsitek, klien kita, developers, atau yang emang in-house orang yang langsung mau nyari produk itu, kita punya produk yang berbeda yaitu American Standard. Jadi intinya kita tuh Lixil itu mau ngegarap semua market intinya gitu. Se-Indonesia ini. Se-Indonesia, sedunia pasti Sedunia ya. ya. Sedunia pasti harusnya gitu. American Ya, ya, Standard, Grohe di Jerman, American Standard di Amerika. Nah, tapi kita juga punya Inax yang tadi aku sebutin. Jadi kalau emang ada beberapa klien kita yang aku tuh mau looks-nya tuh masih luxury tapi budget aku tuh nggak banyak nih, Fania, gitu. Oke, kita elevate di brand Inax karena itu tuh positioning itu mungkin di tengah-tengah. Oh, di antara 2 itu. Di antara 2 itu. Oh, gitu. Jadi kalau aku bikin mapping nih American Standard, Inax, dan Grohe, levelnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak American Standard juga punya line produk yang luxury-nya. Mungkin itu udah deket-deket ke Inax. Nah, tapi Inax juga punya lebih luxury, itu udah mulai deket-deket ke Grohe. Grohe pun kita tuh baru launching kemarin. Sebenarnya ini bukan brand baru ya, cuma ini kayak dia mengelevate, namanya tuh Grohe Spa. Jadi Grohe tuh itu? udah luxury, ini lebih very luxury lagi, very premium, lebih luxury dari itu. Cuma itu kita bukan brand baru, sebenarnya itu kayak anaknya dari Grohe lah gitu intinya. Jadi kalau teman-teman banyak yang bingung, aduh banyak banget Fania brandnya, emang karena kita ingin meraup semua market Iya, intinya iya, kayak gitu, iya, iya. seperti itu. Selain dari 3 tadi itu ada lagi nggak? Jangan-jangan ternyata yang masuk Indonesia cuma 3. Apakah Padahal banyak. ada brand lain yang maksudnya
berkaitan dengan sanitari yang di bawah nama Lixil tapi nggak ada di Indonesia misalnya, nggak masuk, ada nggak kira-kira? Kalau di Indonesia sih memang kita memang hanya 3 itu, American Standard, Grohe, dan Inax. Kalau di luar negeri, di Jepang itu, terutama di Jepang sih ya, di Jepang itu yang Lixil Water Technology itu nggak cuma 3. Kita punya beberapa brand, salah satu itu kita suka ngomongin itu DXV. DXV itu adalah salah satu brand batap, dia khusus di batap, dia tuh bisa di custom. Jadi batapnya itu mau luarnya itu pakai finishing apa gitu, finishing yang lain gitu, intinya nggak yang seramik, dia mau pakai natural fiber segala macam, dia bisa mengcustom. Itu bisa ya. Itu dia bisa. Dan tapi itu tidak masuk Indonesia. Tapi itu tidak masuk Indonesia. Itu ada kalau mau pesen bisa, tapi ada minimal ordernya. Ada MOU, saya kita bisa membantu menjembatani, tapi kalau MOU-nya masuk mungkin kita bisa membantu klien-klien kita yang ini. Banyak lagi kalau aku ngomongin Jepang lagi nih ya, itu di Jepang sanitary kita masih adalah beragam itu listnya dengan market-market yang berbeda juga. Di Jepang selain sanitary, kita kalau saya ngomongin aluminium, door, pintu, hinge segala macam, itu yang tadi brand yang aku sebut tadi, aku sebut aja nggak apa-apa, ini family kita itu brand Tostem. Jadi dia emang punya baik dari aluminium fasad, aluminium door, hinge segala macam, itu tuh dia punya. Ada lagi kita punya kayak building manajemennya, kita juga punya di sana, Lixil di sana. Finishing task kayak gini, ini salah satunya Inax. Mungkin jadi background nih selama ini. Cuma kalau di Jepang tuh dia lebih banyak lagi. Dia nggak hanya Inax saat ini, dia punya lagi beberapa brand lainnya yang juga intinya tuh kayak one stop solution gitu. Jadi orang kalau ke showroom Lixil itu tuh semuanya tuh kebutuhannya tuh ada. Jadi kalau kita punya showroom di Tokyo ataupun di Nagoya, itu kita masuk, kalau ke showroom kan di sini cuma ngeliat sanitary. Kalau masuk ke sana tuh semuanya ada. Sanitary ada, finishing ada, kitchen ada, aluminium door ada. Jadi kenapa tadi aku selalu bilang di awal, we are the biggest housing and building technology in the world ya, karena memang itu kayak one stop solution gitu. Semua brand di sana semua ada. komplit Kita ada komplit gitu ada, ya. Gitu. Jadi mungkin juga tadi ngobrol sama Mas Ren, Mbak Mira, kalau ke Jepang itu aku pernah ke satu hotel nih Fanny, yang masuk ke kamar mandi tuh nggak cuma sanitarinya aja yang Lixil, sampai ke pintu-pintunya, apapun itu. Mungkin aku nggak tahu, mungkin lantai dia juga pakai Inax segala macam tuh. Jadi kayak, dan kalau di Jepang itu kita emang nyebutin, kita mengutamakan Lixil gitu nyebutnya. Jadi kita nyebutin nama brand itu Lixil. Yes, jadi nggak nyebut ini brand apa, brand Inax, nggak nyebutin ini brand Tostem, tapi itu emang brandnya Lixil. Karena kalau di Indonesia kita sadar lah, kita punya kita bukan the biggest market, karena kita emang lagi growing, kita baru masuk di sini around 2011-2014 itu. Kalau di sana itu emang historinya udah lama banget. Nah ya itu kan sebenarnya kita di sini taunya kalau produk Jepang itu yang the best dan paling banyak orang paling ngerti itu kan ya itu kan gitu kan, iya kan. Tapi ternyata ada Lixil gitu loh, mungkin itu yang perlu di-educate gitu loh, ya kan. Dan cara men-educate-nya juga kalau yang gue tahu ya, kita tuh akhirnya tahu ada Lixil itu dari sebenarnya acara-acara yang diadakan oleh Lixil dan kerjasama dengan profesi arsitek. Gue nggak tahu kalau interior designer ya. Belum kayaknya. Sedang menyentuh. Mulai dari Mbak Mira. Sentuh profesi ini ya. Jadi tapi emang dari situ itu ini mungkin kayak pengalamanku ya. Kapan gue kenal dengan Lixil? Karena sebenarnya kalau kenal American Standard lama banget. Iya benar. Kenal Grohe udah lama banget juga. Tapi as Grohe, as American Standard itu gitu udah kenal lama Iya. sejak waktu di Jerman. Tapi begitu di sini akhirnya tahu bahwa ada Lixil yang menaungi ini gitu loh. Dan bahkan juga tadi kan kita udah sebut Tostem itu juga karena di acara-acara architecture yang kita bekerja sama dengan para vendor ini gitu. Jadi kayak wah, itu cara mengedukasi kita yang jauh lebih efektif sih. Akhirnya kita sebagai profesi jadi ngerti gitu loh. Nah, emang ada sengaja begitu dalam program tadi ya, B2B activation ya. Apakah ini udah lama programnya atau sebenarnya memang bagian dari Lixil di Jepang pun begitu gitu programnya. Itu bagaimana Pak? Jadi sih itu memang mungkin tuh somehow how we touch our customer gitu. Intinya kita juga kita harus berpikir smart gitu ya. Kita berpikir smart dan juga
kita harus tahu nih kebutuhan teman-teman arsitek and designers kita tuh kebutuhannya tuh apa gitu. Nggak hanya sebatas tahu produk kita. Kalau tahu produk kan mereka biasanya banyak segini, sanitary kan palingan ya gitu-gitu aja Fania, kayak ya udahlah yang penting fungsional segala macam udah gitu, tapi kan that's more than that gitu. Mana hygiene-nya, mana desainnya yang masuk, mana apalagi ya quality lah, karena kan aku selalu bilang kalau justru di kamar mandi itu paling banyak kuman tuh tumbuh di suatu bagian rumah gitu, building segala macam, justru kuman tuh biasanya paling muncul tuh awal mulai tuh dari bathroom, dari toilet gitu. Jadi kayak mengedukasinya kita nggak bisa bilang kayak misalkan aku datang hari ini ke perusahaan ini, besok dengan perusahaan ini, saya itu kayak mungkin bisa tapi nggak efektif kita ngeliatnya sih. Jadi kayak cara besarnya adalah kita berkolaborasi nih sama teman-teman desainer, karena kita ngerti lah teman-teman desainer, arsitek segala macam pasti yang akan kayak somehow tuh nanti mengedukasi klien kalian gitu. Jadi kayak nggak harus ujung-ujungnya pakai produk kita juga nggak apa, yang penting kita juga membangun relasi ke teman-teman as a friends. Sekarang aku sama Mas Ren sama Mbak Mira juga sama beberapa arsitek lain, jadi kayak as a friends kita juga membangun itu sih real connection gitu. Intinya juga lewat activations atau lewat kolaborasi kayak gini sama Benda Design Hub, sama beberapa memang tahun-tahun sebelum kita suka bikin activity gitu sih. Mungkin kalau aku sedikit share dulu, ada sih orang sebelum aku, sebut aja kalian namanya ya. Halo Karisma gitu. Jadi mungkin awal mulanya Lixil ini kenal sama Mas Ren juga sama ada nama Karisma. Mungkin Mbak Mira udah ketemu atau belum pernah ya. Jadi Karisma itu dia memang yang mengawali itu semua. Jadi membuat aktivasi-aktivasi itu, dan mungkin yang satu paling gongnya yang aku sebutin aja tuh namanya kita punya activity Lixil Architectural Design Competition. Yang dimana nanti kita jadi kayak kegiatan yang berketerusan dan diakhiri dengan Lixil Day of Architecture and Design. Jadi awal kita bikin desain kompetisi dulu nih buat teman-teman arsitek ataupun yang mahasiswa gitu, undergraduate. Nanti gongnya kita bikin acara talk show yang kita memang mengundang international speakers. Jadi ini yang terakhir kita bikin tuh tahun 2022. Jadi kita tuh bikin desain kompetisi 2022. Semoga tahun ini kita bikin lagi. lagi aku rencanakan sih, semoga aja tahun ini sukses. Udah bulan Juni rencananya aku mau bikin di Oktober nanti. Kalau semua udah form aku pasti akan publicate ke teman-teman arsitek. Jadi balik lagi tadi kan ke arsitek aja. Arsitek and designer Andy. Kami tidak boleh dipisahkan. Mas Ren dan Mbak Mira gitu, RNM Benda Design Hub gitu. Intinya ya gitu, kita awalnya mungkin kalau kompetisi mungkin nih kita lagi fokusnya ke arsitektur dulu, karena temanya itulah waktu itu dibikinnya, kita membuat desain kompetisi. Kenapa sih tujuannya? Bukan yang kita bikin desain kompetisi kayak sebatas hanya kayak bikin bathroom gitu, kayak kompetisi desain bathroom gitu, enggak. Karena kita tahu arsitek, karena kondisi arsitek itu mereka knowledge-nya bisa more than that loh gitu. Kalau hanya sebatas kita bikin desain bathroom gitu, kayak kita kan juga pengen mengfasilitasi dan mencoba mengharumkan nama desainer Indonesia tuh ke Lixil Jepang. Kita tuh mereka tuh juga skalanya sampai jadi kayak semua yang kita lakukan nih kita selalu report ke Asia Pasifik kita. Jadi kayak ini kita punya program gini, arsitek Indonesia tuh segini loh mereka kualitasnya, kapabilitasnya gitu. Jadi nanti dari itu kita udah bikin desain kompetisinya, kita kasih kesempatan buat si para desainer arsitek ini, baik yang masih undergraduate atau yang udah profesional, di desainnya tuh dijurikan lah di judgesnya itu. Tahun lalu itu kita terakhir sama PDW dan sama Ermas. Nah itu nanti kita desain kompetisinya udah selesai, udah terpilih top 3 siapa, the first winnernya siapa, kita memberi panggung lain lagi nih. Panggungnya itu justru untuk si juri kita tadi untuk bisa speech, bisa present bersama di satu stage yang sama nih sama international speakers. Nah tahun lalu tuh kita undangnya itu BIG, sama kita juga undang Snoheta. That's they're the biggest, bukan the biggest, mungkin kayak lumayan banyak lah project-project, the famous one yang emang karya-karyanya itu udah mendunia gitu intinya. Jadi kita coba menyentuhnya tuh kayak gitu. Jadi kita bukan hanya ingin kenal sama desainer karena kita hanya pengen biar ada sales value segala macam, cuma kita emang pengen membangun koneksi. Kita juga ingin
apa sih, kita tuh juga menyentuh komunitas arsitek Indonesia tuh biar juga terelevate Iya, gitu, iya. kayak Ada karya-karya awareness-nya, kita. Ada awareness, ya. jadi kayak jarang-jarang banget bisa nih kayak ini satu panggung sama Snohetta dan BIG gitu. Jadi kita iya, juga iya. pengen bahwa kita tuh juga nggak kalah loh karyanya itu dengan si karya-karya mereka. Mungkin kita aja belum ada kesempatan buat go internasional gitu. Jadi kayak kemarin tuh sama aku tuh ngundang Snohetta itu ke karyanya Air Mas Asri di Sarinah. Mereka tuh sangat amazed dengan bagaimana kita bisa, jadi tuh kita bareng Pak Ardiah ya juga, kita undang mereka ngelihat tuh si karya Sarinah itu gimana, dulu nih Sarinah kayak apa, sekarang Sarinah tuh udah Sarinah development kan dia nyebutnya, Sarinah development tuh sekarang seperti ini, jadi pusat perkumpulan warga-warga di sekitar sana, jadi ekonominya juga tumbuh sekitar di sana, nggak hanya, jadi tuh arsitektur tuh more than that loh, bisa buat si ketersinambungan warga sekitarnya, jadi apa namanya, fasilitas umumnya jadi tumbuh lagi, MRT segala macam. Jadi kayak mereka, oh iya nih kita emang ini salah satu yang menginspirasi juga buat mereka, dia kita baru tahu nih, kita tahu kan ya mereka, mereka baru tahu kayak ya iyalah pasti mereka juga baru tahu karena itu ya, tapi kayak oh ya ternyata emang design thinking mereka dan kita sebenarnya ya sama intinya tuh buat bukan cuma sekedar bang bikin tempat selesai gitu. Ren, kenapa gue tuh mention ke Fania? Karena di project-project gue ya, dan gue rasa juga banyak teman-teman interior designer, untuk pemilihan saniter itu interior designer itu justru yang pegang kendali gitu loh. Iya kan? Jadi maksudnya kadang-kadang kan kalau orang yang nggak ngerti mikirnya kan hanya arsitek, ya mungkin beberapa project kayak gitu. Cuman banyak banget project justru yang nentuin saniter itu interior designer gitu. Emang kok terutama kayak misalnya yang hospitality ya, karena kan itu pasti disentuh oleh interior designer dalamnya ya. Kan dia harus berkesinambungan tuh antara desain kamarnya ke dalam. Makanya kan biasanya project-project yang memang pastinya tuh yang sampai luar dan dalam itu tuh dipikirin gitu ya kan. Tapi ada juga beberapa project yang low budget ya Bu. Misalnya kayak ya udah deh ini arsiteknya aja semua ya. Iya, tapi benar juga Mbak Mira. Jadi mungkin kayak aku sama Mbak Mira juga, Mbak Mira biasanya suka nyari taunya yang Grohe sama Inax gitu. Jarang Mbak Mira nyarinya yang American Standard gitu. Karena ya emang market-marketnya tuh market di sana gitu. Kayak emang ada proyek-proyek pemerintah atau apa teman-teman saya American Standard. Jadi emang benar ada sih segmen-segmennya ada lah segmen-segmen ya. tertentu. Jadi ya mungkin that's also insight for us. Jadi mungkin perlahan-perlahan nih kita nyentuhnya dari yang ini dulu, terus kita makin detail segala macamnya, itu semuanya bener sih berproses dari yang ini kita juga kenal sama teman-teman desainer tuh dari yang ini dulu lama-lama berkembang gitu. Memang sih jadi kayak proses perkenalan ya, terutama dengan brand ini ya. Dan biasanya kalau kita tuh para desainer tuh arsitek juga, kalau memang barang ini berkualitas, kita tuh happy untuk mengenalkan itu ke klien ya kan. Pengen diulang-ulang lagi di proyek berikutnya. Dan kadang ya ini lo boleh percaya lo enggak, proyek-proyek gue ini bukan juga karena kita berpartner ya, tapi paling gini, gue tuh kenal Grohe udah lama karena waktu gue kuliah di Jerman pun gue tahu nama Grohe. Jadi waktu gue pulang ke Indonesia, gue seneng ada brand ini di sini gitu loh. Dan gue tuh kan pakai di rumah juga gitu kan. Nah biasanya meskipun proyek-proyek gue tuh kecil ya, nggak gede gitu ya, dan nggak luxury, tapi gue adalah orang yang paling ngotot untuk mengedukasi mereka untuk pilih barang yang bagus. Nah gue bilang kalau mau barang yang bagus biasanya tuh yang made in Germany ya, karena memang gue jebolan situ, bukan cuma sebolan Bu, tapi lebih kepada kayak gue udah tahu manfaatnya. Jadi lo tahu ya, gue itu sampai gini Bu, nabung, gue suruh nabung. Mau klien disuruh nabung ya. dan mereka tuh nurut gitu, untungnya sih nurut ya, karena gue bilang gini, saniter itu kan adalah sesuatu yang menurut gue dia pasti kena air, dia pasti kena udara, dia juga akan paling gampang rusak lah ya. Nah, seharusnya yang paling gampang rusak karena kita akan berkali-kali sehari itu nggak cuma satu kali sentuhnya. Basah kering gitu ya. Lo
udah tahu begitu ya. Jadi gue selalu bilang kalau pakai sesuatu yang memang akan berkali-kali pun tuh nggak akan pernah rusak gitu. Dan gue tuh sampai gini di tempat saya di Jerman itu kayak gitu-gitu ya. Jadi dan Keren. jadi bukan karena gue udah namanya enggak, tapi karena memang ini tuh kualitasnya bagus gitu loh. Iya. Dan di rumah gue itu lebih dari 10 tahun tuh nggak pernah ada kebocoran misalnya kayak gitu. Dan itu gue experience itu gue tularkan ke klien gue. Dan akhirnya ya intinya biar gue tuh nggak dipanggil lagi gitu. Iya. Bocor. Iya, gitu. kadang-kadang kan After kita sales-nya. begitu. Iya, Makanya kita dengan willing to do untuk bisa mengenalkan itu happy banget sih fun gitu. Yes, thank you. Sebenarnya ya gitu sih. Mungkin tadi sempat Mas Ren juga bilang emang kalau Grohe itu made in Jerman. American Standard dia memang historia dia dari Amerika gitu. Inax itu dari Jepang. Jepang. Tapi ya memang jadi kalau American Standard, ngomong American Standard, kita tuh udah mulai bikin factory di Indonesia. Kita udah jadi kalau buat beberapa project kan kalau pemerintah TKDN segala macam kita bisa. Nah, kalau Grohe kita ngomongin Grohe kayak tadi Mas Ren bilang, kita memang kualitas tuh sangat terjaga karena apa? Karena emang Grohe tuh dia bahkan nggak mau bikin pabrik di luar Jerman. Kayak kita udah request bikin pabrik di Indonesia karena kita bilang oke, yes, karena yang ngomong kita we are talking about business gitu. Kalau emang bisnisnya mau berkembang, mau pakai produk Grohe ini di pemerintah di segala macam, kita harus bikin di sini pabrik gitu di sini. Tapi bahkan sebenarnya di dunia gitu. Grohe itu hanya punya pabrik di sekitar Jerman, ada beberapa tempat, beberapa kota, sama satu lagi di Vietnam. Dan Vietnam pun itu hanya assembling. Jadi yang benar-benar memproduksi hardware-nya di dalamnya segala itu emang hanya di Jerman. Jadi mereka tuh saking menjaga kualitinya gitu segala macam. Eropa dengan segala teknologinya, dengan pride-nya mereka barang-barang Eropa, ya kita nggak bisa mempungkiri harga, ya emang kualitasnya seperti itu gitu. Jadi memang kita ngunggulin experience of water kita nyebutnya dari si produk-produk Grohe-nya itu. Inax pun sama hanya di dan Jepang. biasanya ya kayak gue kan suka akhirnya pengen tahu impact-nya gitu ya, setelah memang menggunakan produk-produk yang berkualitas. Mereka bilang ya ternyata memang seperti itu adanya dan terbukti karena gue nggak pernah dikomplain lagi kayak misalnya tiba-tiba ini kok bocor sih mas, ini kok ini udah nggak bisa dipakai segala macam. Itu kan yang kita hindarin sebagai desainer kan Mir ya. Kalau bisa sih sekali pasang udah selesai. Jadi jangan udah serah terima tuh udah selesai. Nah, itu makanya memang bukan cuma sekedar produk saniter ya, tapi kalau memang ada produk-produk lain di luar saniter yang memang berkualitas, kita sih pasti sebagai desainer akan memilih yang berkualitas itu gitu loh. Demi juga proyek-proyek kita terbangun dengan baik kan gitu ya. Dan itu juga akhirnya punya benefit juga di brand yang kita pakai ini gitu kan gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya Van ya, kita di beberapa project Mira juga bahwa kita selalu berkolaborasi gitu ya. Gitu. Iya. Terutama tuh kalau Inax, mungkin tadi kita ngomongin about sanitary only. Sebenarnya kalau American Standard Grohe emang betul kita memang berfokusnya di produk sanitary, mau fitting ataupun ceramics. Tapi kalau Inax ini, aku talking more about Inax. Inax itu yang tadi aku bilang, kita memang brand yang lahir di Jepang. Jadi semua itu dengan kedelikatannya Jepang, ke bahasa desainnya Jepang tuh memang semuanya made in di sana. Dan sebenarnya history awalnya itu bukan hanya sanitary, bukan hanya ceramik, tapi itu adalah produk-produk tiles. Nah, jadi Inax itu per tahun 1930 segala macam, emang mereka tuh punya project sama Frank Lloyd Wright. Jadi tuh bikin Hotel Imperial Tokyo. Dan di sana tuh Hotel Imperial Tokyo itu aslinya di Tokyo, tapi mungkin karena perang dunia segala macam itu dia dibom segala macam. Dan tapi sekarang kita punya museum lagi Hotel Imperial Tokyo itu di Nagoya. Dan itu tuh memang bener-bener segala fasadnya, mau dari eksterior sampai ke interior itu dia pakai Inax Tiles. Nah mungkin yang di background kita ini nih yang selalu jadi backgroundnya di OT kalau podcast ini adalah salah satu beberapa range dari produk Inax. Tapi kalau di Jepang itu lebih wide lagi variety-nya, bener-bener yang looks-nya itu kayak the real stone. Looks-nya mau yang polish, mau yang rough segala macam tuh we have a lot of variety di sana. Di Indonesia juga udah mulai banyak sih variety. Fania harus ngasih tahu ini keunggulannya apa nih, iya kan betul. segitu
banyak tiles Iya. di berbagai produk gitu kan. Keunggulannya apa nih? Yes, Ya jadi kan? Inax Tiles ini aku selalu bilang kita tuh punya 2 tipe yang berbeda, yaitu pertama tuh Japanese Tilesware, sama satu lagi kita punya namanya tipe Eco Karat. Kenapa kita punya 2 tipe? Karena kita punya 2 fungsi yang berbeda. Kalau JTW gitu, katakan JTW kalau kita bilang variety of choice dia lebih banyak. Kayak yang model-model desainnya finishingnya polish atau finishingnya yang kayak Glossy gitu ya. yes, yang glossy ataupun yang ada beberapa yang looknya kayak stone juga di showroom kita. Itu dia memang tipe JTW. Dia punya feature juga tuh easy maintenance. Jadi JTW itu apa sih? Japanese Tilesware. Kita Oh, singkat JTW, Japanese Japanese Tilesware, biar gampang kita menyebutnya. Itu dia punya function, dia itu easy maintenance. Jadi itu kalau katakanlah ada yang pakai itu di eksterior. Oke. Jadi dia tuh maintenance-nya tuh hanya dengan air hujan aja dia itu akan luntur tuh semua, mau baik debu ataupun apa tuh pokoknya kuman-kuman yang ada di si Tiles. fisik si tilesnya itu tuh akan luntur. Jadi tuh kita selalu bilang tuh kayak teknologi rumah siput. Jadi kita nggak pernah lihat rumah siput tuh kotor karena kalau ada kuman segala macam pakai air hujan tuh dia udah nge-wash down gitu ya? tuh segala macam. Kita selalu bilang kayak gitu. Kita Rumah bilang kayak gitu. Rumah siput Ya, tuh. nah maksudnya, tapi ya. kalau Eco Karat tuh kita punya feature yang berbeda. Dia punya feature health and well-being. Jadi dia itu bisa mengkontrol humidity dari suatu ruangan dan juga bisa mengkontrol bau yang ada di suatu ruangan dengan kita pakai si luasan tiles si Eco Karat ini hanya setengah luas lantai. Jadi katakan luas lantai itu 20 meter persegi, kita pakai 10 meter persegi aja di dinding sisi manapun itu sudah bisa bekerja maksimal. Jadi ketika ruangannya terlalu humid, terlalu lembab gitu, dia bisa menyerap kelembapan. Tapi kalau kebalikan di ruangannya itu terlalu kering, dia akan merilis humidity yang udah disimpan, Diserap di dalam dia udah situ. disimpan di sana. Karena Keren dia tuh banget kayak loh. teknologi kayak sponge Ya. gitu intinya. Iya, Jadi iya, kalau di iya. sini nih variasi nih. Jadi ada Eco Iya. Karat juga, ada yang tas. Kita juga baru pertama kali nih bikinnya kayak mozaik gini nih di Benda Design Hub ya. Waktu itu kan ada Coba ya. orang Jepang Inax datang ke sini Iya, kayak iya. oh this is our first time di mozaik kayak gini dan looks good. Jadi kita mungkin nggak ada yang brave enough buat kayak gini, bermainlah sama iya, desainer iya. interior kayak Mbak Mira. Jadi Iya, kita iya. langsung playful Jadi seperti ini ini. kalau ini cara mengedukasi dengan style ya, Dengan style. estetika ya, Dengan estetika. bahwa ini ternyata seseru ini gitu. Yes. Nah berarti tadi kalau misalnya disimpulkan dengan 2 produk yang tadi yang berbeda itu, kalau yang agak glossy tadi ya, yang kita lihat itu bisa di dalam dan di luar ruangan. Yes, Kalau kalau gitu. sementara yang tadi untuk kelembaban dan lain-lain itu dia berarti hanya untuk khusus di Kita interior ya. rekomendasi untuk di interior, interior aja dan karena di fungsinya ruangan tadi yang ya. tidak basah, di bagian yang tidak Jadi basah. kalau di outdoor malah sayang Yes, gitu ya. malah yang kan karena- dia nggak karena bekerja fungsinya maksimal tadi untuk karena menyerap fungsinya ya. gitu. Dan ini kita juga Inax, katakanlah Inax, not the whole tiles juga sanitary itu kita baru bener-bener yang soft launchingnya itu tuh di 2022. Jadi emang sebenarnya tiles ini nih juga memang belum lama history di Indonesia, baru per si 2022 tuh soft launching, cuma mungkin setahun 2 tahun sebenarnya kita udah pelan-pelan tuh yang benar Mengenalkan mungkin ya. 2022. Jadi udah mulai banyak nih sekarang teman-teman desainer interior sih terutama bener memakai tiles ini karena mereka notice mungkin katakanlah kalau si Japanese tiles itu dia feature-nya yang tadi aku bilang dia easy to maintenance, dia juga punya variety of choice-nya banyak dan mereka banyak yang bilang bahwa jarang banget mereka nemu tiles yang nggak similar gitu, jadi nggak repetisi ketika dia dipakai di juga satu ya. bentangan Dipakai. yang banyak gitu, jadi kayak nggak kelihatan tuh kayak yang ini oh ini kelihatan iya, banget lebih- di copy lebih paste kayak antara natural kali ya lebih natural jatuhnya ya. looks-nya seperti itu. Dan berarti Inax itu memang awalnya adalah tiles. Inax itu di awal mulai dengan Awalnya tiles, ya, gitu. yang kayak tadi mungkin di dari fasad tanah itu liat tadi kita gitu nyebutnya ya. tanah liat karena tanah liat kan dia bisa buat dari si jadi tas, dia Iya, bisa iya, buat jadi iya. seramik segala macam. Betul. Jadi awal mulai itu dari si Baru setelah itu masuk ke saniter tadi yes, itu ya. sanitary. Oh. Juga kalau sanitary aku bisa bilang kita per tahun 1962 kalau nggak salah kita tuh kita confident bilang bahwa kita tuh pionir yang menemukan shower toilet. Shower toilet itu adalah yang toilet yang pakai remote segala macam yang tutupnya bisa kebuka sendiri, intelligent toilet lah gitu intinya. Kita confident meskipun ada brand yang bilang mengakui mereka yang pertama menemukan, tapi kita di tahun 1962 kita udah punya shower toilet dan shower toilet itu masih berfungsi di kita punya museum di Nagoya tuh tahun 62 tuh masih berfungsi dengan baik di museum kita di Jepang. Jadi kita bisa confident dengan
apa namanya kualitas kita. Itu yang toilet yang pertama Intelligent Toilet tahun 62 sampai sekarang masih berfungsi lah gitu. Tapi ya memang ya lu muter-muter keliling dunia gitu ya, paling enak tuh memang masuk toilet di negara Jepang. Yes. Lu kayak dimanja, tau nggak, di tempat umumnya, mau di tempat umumnya, mau di hotelnya, mau di bandaranya. Betul, Ya, betul. kenapa Bahkan ya? kayak di public space aja gitu mereka udah pakai shower toilet karena mereka hygienitasnya tuh ya nggak jauh beda lah sama Asia kali ya, kita Indonesia yang pakai bidet segala macam, ngebersihinnya pakai air. Kan kalau kita ke Singapura kan mereka nggak ada, tidak membiasakan Shower. diri dengan bidet, Lebih ke dengan western jet ya. washer, Iya. lebih ke western. Jadi emang kita sama Jepang ya mungkin level of hygienitasnya Iya, terus tuh di mirip tempat gitu. umum udah ininya anget, katanya aduh dimanja Iya benar. banget. Iya Kalau kan? kita kan cuma di hotel ya di sini katanya. Iya, Kalau mereka kalau di kita kan public di area hotel pun juga doang sama. dimanjain ya Tapi, gitu loh. tapi kenapa? nah, saking dia canggihnya ya. Ada orang-orang yang dan saking karena Jepang itu kan sangat proud terhadap language mereka ya. Kadang kan nggak semua ada tulisan translatannya. international Kan bahasanya. tapi itu ada signage-nya, ada gambarnya cuy. Betul. Nah, gambarnya itu kalau orang yang peka mungkin tahu ya. Kalau Iya, gue kalau nggak tahu bahasa, gue langsung lihat gambar. Nah, betul. Iya. Nah, kadang kan nggak semua orang tuh memahami gambar yang sifatnya signage tadi Air gitu. muncrat, Jadi air dicoba apa. semuanya. Oh my god. Atau enggak Ada yang pemanas keluar seat suara, cover ada sampai keluar panas, angin, ada iya, keluar ini. bener. Atau mungkin memang Kaget-kaget ya. Itu atau lucu mungkin karena sih. happy banget kayak ini lucu banget. Biasanya kita nggak ada nih kayak gini di Indonesia. Dipencet lah semuanya itu lo tuh kebayang kan? Pengalaman ya lo ya. Kalau gue kan Kalau di toilet publik karena Mas Ren pasti lama ya, semua dipencetin. karena kayak ada suara musik, ada suara apa, ya macam-macam kan. Iya. Gitu. Karena mereka culture-nya juga mirip-mirip sama kita kan. Contoh kalau kayak di toilet tuh kan kalau bisa tuh nggak terdengar kita ngapain, kebayang nggak? Sampai ada musik dipasang hanya untuk memanipulasi suara yang ada di dalam Jangan toilet. tiba-tiba plung gitu Iya, kan. jadi memang oh berarti ini culture-nya sama nih kayak orang kita gitu. Kita kan pura-pura batuk lah, pura-pura Iya, nyalain flashnya dulu ya biar pas dulu suara-suara baru air. melakukan sesuatu gitu kan. Tapi berarti culture itu Asia banget. Iya, kan? iya, Itu kan Asia style. Kalau orang Eropa bodo Bodo amat amat gitu. Terserah kalau lo mau denger kayak mau Iya. apa deh terserah deh itu urusan lo deh. Dan gitu. kalau di Indonesia itu kan Jepang ya. Indonesia tuh kita yang lumayan paling sering pakai jet washer. Yang Iya. pakai itu bahkan aku kan Lixir kita selalu report tuh Asia Pasifik kita. Hanya kita yang bener-bener kekeh dulu tuh kita nggak punya produk jet washer. Jadi Amerika Serikat tuh dulu nggak punya produk jet washer. Jadi kayak Indonesia tuh kekeh no market Indonesia tuh butuh Harus. itu. Kalau kalian mau ngambil Mau market masuk sini ya sini, kalian butuh ya itu. harus bikin. Bahkan kayak katakanlah bukan saudara negara kita tuh yang kayak Malaysia gitu. Iya, Mereka tidak se-demanding itu ternyata dan kebutuhannya, tapi emang kalau Indonesia kita butuh. Wah, iya, Jadi iya ya emang sih. kan kalau sekarang udah mulai ngarah tuh pakai bidet yang segala macam. Iya, Cuma jet iya. washer banyak kok sekarang klien yang pakai jet washer juga pakai bidet juga gitu. Jadi kayak lucu. Jadi kita harus emang Lixil ini tuh ada director aku tuh mereka no kita butuh nih produk ini. Jadi Ya, kayak jadi kita tuh masa? sebenarnya ya bangsa yang bersih loh. Iya, Secara sebenarnya. naluri Lo ya. tahu, Naluri ya. ini experience. Gue Mantep itu kan lo? Batuk, flu aja. waktu kuliah di sana di Jerman itu enggak gue mau cuma Oh, iya, cerita iya. ya tahu gue tuh bawa itu jet washer itu untuk gue install di kamar mandi gue percaya nggak lo kan di sana nggak ada yang jual jadi gue bawa dan gue install di tempat Oh gue soalnya lu apa ya? Lu kan nyewa apa? iya Beli? iya Boleh enggak, ya? boleh asal Boleh ya? setelah itu kan lo perbaiki lagi gitu loh tapi gue izin sama orangnya gue harus pakai ini gitu narik saluran dong. Iya, Narik di situ. saluran. Jadi emang Repot dibuka. banget boleh ya? bisa nggak ada masalah Iya sih ya kan. supaya lo Puas. kan bertahun-tahun tinggal di situ. Iya, iya. Dia kali gua berubah kayak orang sana kan enggak. Culture ini kan melekat mendarah Pakai botol daging. aqua nggak ya. cukup ya, pakai botol aqua nggak cukup. Aduh, enggak kurang. Itu. Jadi gitu. Kita dan- melihat habit yang berbeda lah. Betul, dan itu kan ya kita di mana-mana akhirnya kan ini maksudnya saniter ini kan deket banget dengan Personal banget. udah mah personal kebudayaan dan habit kita gitu Iya, loh iya, ya iya. kan jadi Yes. Itu jadi kita memang ngomongin toilet ya, jet washer. Kalau cowok kan dia pakai urinor sekarang udah ada
Muslim pipe-nya gitu istilahnya tuh juga. Iya. Jadi kayak mungkin Mas Ren yang bisa lebih membayangkan. Kalau jadi di cowok itu di kan cowok. harus dibersihkan gitu loh. Kalau kita pakai soalnya kalau itu di nggak- urinal kan dia nggak nggak ada ada airnya apa-apa kan. ya. Jadi ada pipa sendiri, ada tambahan pipa gitu ya. untuk Dan itu ada di di produk Di Lixil. kita ada cuma belum banyak variasinya. Nah jadi sekarang kita mulai demanding juga kita ke Lixil principle kita kayak kita butuh juga nih kayak Amerika Serikat udah ada grow juga butuh. Jadi sekarang kita di Indonesia kita masih sistem custom lah gitu. Kita custom. Tapi kita emang mulai ya balik lagi kalau bisnis ya harus ada Karena di negara sana ini kan harus kita di sana nggak supply ada ya gitu. gitunya Di ya, sana nggak ini karena bahkan emang orang spesifik mereka juga taunya tuh Muslim pipe nyebutnya. Oh, Muslim gitu. pipe. Jadi kayak emang mungkin itu ya kebutuhan religi, budaya Iya, segala macam. karena Balik itu kan lagi kayak kewajiban. kita punya saudara negara yang satu rumpun Malaysia mereka butuh Enggak, tapi iya. nggak sedemikian itu cuma Iya, kayak iya, ya mungkin iya. Indonesia lebih besar Pasrah kali. mereka Kalau ya. kita tuh orangnya banyak mau. Demanding. Iya, banyak ya. Ada demand-nya ada. bagian kita harus demanding ya. Ada Iya, gitu benar, dan dalam bisnis itu menjadi satu Lu mau laku keharusan gitu, gitu ya ya. kan? Lu mau Jadi bersaing nggak? artinya dari sini bahwa Lixil itu juga melihat gitu ya kebutuhan orang Indonesia secara Memperhatiin lokalnya ya. ini ya Iya, gitu iya, dan iya. itu akhirnya membuat mereka juga akhirnya berinovasi gitu ya, Van. Betul. Yes, jadi kayak kita ngelihat lifestyle gitu. Kalau itu kan kebutuhan yang Nggak bisa diganggu nggak bisa gugat. diganggu-gugat ya. Emang Heeh. kita orang Indonesia seperti itu cara membersihkannya. Aku mau cerita lagi kalau kita ngomongin lifestyle lagi nih kayak sekarang tadi kan Mas Ren bilang kita menyentuh teman-teman arsitek and designer ketika bikin activity segala macam. Sekarang kita Lixil mau coba bikin activity yang berbeda nih kayak misalkan Mas Ren atau Mbak Mira udah kena ke Plaza Senayan belakangan ini terus kalau di belakang parkirnya tuh ada namanya Senayan Sports Hub. Tahu gue Senayan Sports Hub. dekat pintu masuk Dekat pintu masuk parkirnya di- itu. ya, pasti Gue orang- belum tahu. Itu untuk olahraga Kalau Mbak gitu Mira kan. langsung di lobby kayaknya langsung turun dia gak ke Kebetulan parkir. mobil, kalau gue kan jalan kaki. Kalau kita kan ya, aku masih parkir sih naik mobil di belakang. Nah, jadi kita juga ngeliat nih lifestyle orang Indonesia, orang Jakarta nih, Orang kita ngomong Jakarta. Jakarta Selatan gitu. Katakanlah pusat ekonomi di Sudirman segala macam, mereka habis pulang kerja, mereka olahraga gitu. Olahraga tuh di GBK. Tapi beberapa market kan sektornya mereka parkirnya di Senayan, terus mereka lari ke GBK gitu. Nah, kita di Plaza Senayan itu kita beruntung juga kita punya partner Kajima, mereka ngajak kita kerjasama, ayo kita bikin public toilet di area Senayan itu. Jadi mereka juga udah mulai study bahwa orang-orang yang parkir di Senayan tuh nggak semuanya di Plaza Senayan, mulanya mereka juga larinya kemana gitu, ke GBK segala macam. Jadi kita bikin kayak area mereka nyebutnya sports hub, tapi sports hub tuh meaning bagaimana mereka ngebersihin diri mereka habis olahraga gitu. Jadi itu kerja sama Lixil. Jadi tuh emang si sports hub itu tuh isinya tuh emang public toilet sebenarnya, tapi public toilet berbayar. Iya. Berbayar dengan ya mereka punya market yang bisa pakai di Plaza Senayan ya harusnya bisa Kenapa bisa membayar. mandi segala? Bisa. Yes, mereka bisa mandi. Mereka ada pertama mereka pakai locker. Ada locker. Mereka masuk dulu tuh mereka harus punya aplikasi. Jadi mereka harus jadi member si Sports Hub-nya dulu. Mereka masuk, mereka dapat handuk, mereka dapat locker, terus mereka masuk ke sana mandi segala macam. Mereka dapat difasilitasi dengan kalau cewek nih kita Mbak Mira ngebersihin muka, mereka nyediain toner di sana, mereka nyediain hair di dryer. mananya sih, Hair Bu? dryernya Dyson lagi. Oh. Nyebut brand lagi kita. Jadi kayak memang mereka tuh bukan kita barengan sih jadi intinya sama si partner kita ini. Lifestyle mereka tuh emang apa sih kalau membersihkan nggak cuma habis ngebersihin badan udah pergi gitu, mereka harus ngerapihin rambutnya dulu kalau cewek, makeup segala macam. Emang tempatnya sangat sufficient dan sangat clean, jadi mereka balik lagi dengan kualitas pelayanan mereka emang sangat clean, orang jadi nyaman gitu di sana. Harus dicoba. Di sebelah mananya sih Fania? Pokoknya kalau Mbak Mira mau ke Plaza Senayan parkir pasti ngeliat deh intinya di Bukan di basement ya, di belakang, Di di belakang. gedung parkir. Oh iya, gedung Jadi parkir. kalau lo masuk Di kalau luar dari belakang, maksudnya? Dia di luar gedung parkir. Di luar gedung tapi dia itu. agak nempel gitu loh. Karena Iya. dia seberang kayak pop. Arkadia. Oh, Dia model-model seberang kayak kan? pop-up Seberang gitu. Arkadia. Di mananya? Di pintu masuk. Jadi kalau mobil mau masuk dia dari sebelah kanan gitu. Nanti deh gua ajak lo ke sana. Dan emang experience-nya tuh enak karena pertama ya mereka mandi pakai Grohe itu satu. Grohe kan shower experience-nya berbeda lah. Aku bilang dengan brand kita American Standard juga experience-nya tuh beda. Kedua, emang kamar mandi tuh very clean. Mereka very delicate menjaga si kamar mandi tuh. Jadi kayak orang ada yang suka kamar mandi basah, kamar mandi kering. Tapi kan kalau di public enakan kering. Mereka tuh kayak udah satu orang make dibersihin
dibersihin lagi segala macam. Jadi emang sangat proper si public fasilitas. Keren ya. Iya. Sampai ke situ Dan ya. menurut gue itu bisa dikembangkan sampai ke mungkin deket-deket stasiun kali ya, karena kan biasanya Kadang-kadang tuh orang pulang baru dari mana, datang harus langsung kerja, terus gitu ya, bener kan, banget lu. kan mereka mobile tuh ya kadang, Iya. atau turis yang backpackers gitu kan, Iya. kadang nyari toilet yang emang dia mau mandi kan susah ya. Nah menurut gue itu peluang buat Iya, teman-teman Iya. dari Lixil untuk bikin hampir di semua dekat-dekat stasiun tuh. Iya, Jadi iya, Kayak iya. gitu iya, pop dia tuh kita. kayaknya Bener. lucu sih. Sebenarnya sejak yang ada si Sports Hub ini, banyak orang lain tuh yang mungkin developer lain atau siapapun itu yang lain kayak mulai kepikiran, oh ini ide bagus, karena ngomongin about bisnis juga, mereka cuma dengan fasilitas public toilet, mereka bilang sih pelaksanaannya income-nya lumayan tinggi, karena kan sekali masuk mereka 50.000 mereka di sana sekarang. Tapi kan memang marketnya Balai Senayan, Iya. mereka punya market sendiri, jadi kayak Betul. mereka hanya Ya. kamar mandi loh gitu intinya, nggak tapi dia apa-apa dengan sih. namanya seperti itu kayak penting Pokoknya orang puas, bersih, bersih, segala macam. wangi. Iya, Iya kan? daripada dia harus pulang ke rumah, itu Bensinnya jarak berapa Iya, belum tuh? lebih ke Capek. waktu kalau menurut gue. Capeknya. Atau enggak yang pagi-pagi olahraga bisa langsung mandi kerja Benar. habis itu Iya. di sana kayak Bu, gitu. kalau mau pulang dulu tuh kayak Lu harus kalau mau macet. ngasih lihat gue, bukan cuma ngasih lihat gitu, lu ikut gue olahraga juga Oh, di gue pikir situ. ikut mandi. Iya, jangan mandi doang. Kadang habis belanja mandi, Nanti gue Mira tunggu, capek habis belanja. nanti gue tunggu di coffee shop deket situ. Oh, di situ juga bisa ngopi kan di terasnya itu Ada ya. sama salah satu brand coffee. Iya, dia jadi kerja bisa sama juga di ngopi. sana. Jadi kalau lo nunggu kan abis olahraga kadang badan lo panas Iya, ya. iya. Jadi duduk Mendinginkan, dulu. ngopi dulu, Ah. begitu lo udah cool, baru lo Compact mandi. banget ya. Keren kan? Iya. Kebutuhan Keren. itu tuh ternyata sangat-sangat mengikuti habit dari Habit culture orang orang-orang. di sini gitu. Mulai nyoba Di lah sekitar untuk situ, beberapa ya, benar. sektor. Seru-seru. Keren, keren. Gitu. Aktivasi lagi yang nanti akan dilakukan oleh Lixil kira-kira apa, Van? Aktivasi Selain ya mungkin tadi selain ya, yang tadi kita aku bilang bilang Oktober ya, ya. aku bilang ada aktivasi Oktober itu kan mungkin yang tadi aku bilang itu kita nyentuhnya level arsitek and designer gitu. Aku juga kemarin nih sama Mas Ren kita nyentuh mahasiswa juga Ih, nih, kita bukan bikin lagi. iya kita bikin desain kompetisi tapi khusus untuk mahasiswa. Kalau yang Yes. tadi kayak LADC itu kita lebih ke mahasiswa tapi yang memang sudah lulus atau undergraduate-nya 1 tahun segala macam, kita nyobain bener-bener mahasiswa yang masih fresh nih, Yeah. tapi emang scope-nya kita kecil dulu, kita Yeah. bikin desain kamar mandi gitu Desain intinya. kamar mandi ya. Nanti mungkin next year sama Mbak Mira Iya mungkin dong. segala macam Iya segala dong. macam. Jadi- Kemarin sama Jadi senengnya itu adalah bahwa kalau gue yang Iya, iya. ngelihat Lixil ini tuh kayak enggak cuman profesional. Artinya dari mereka masih kuliah pun gitu ya, yang udah mau mendekati lulus itu pengenalannya itu langsung dalam praktek gitu loh. Jadi Iya, iya. bikin desain kompetisi, ada juga kunjungan ke sana. Kampus gitu. Terus juga kalau dan yang seneng ya sebenarnya mungkin gue akan menjelaskan sedikit bahwa hubungan gue dengan Lixil ini juga udah dari 10 tahun lalu kali ya, 2016 kali ya, 2016 gitu kan pertama kali tadi udah sempat disebutkan Karisma. Halo Karisma. Jadi ketika Karisma masuk mungkin di bulan pertama terus akhirnya ketemu gue tuh. Kita Oh, masuk bikin- Lixil langsung. iya ya, waktu Oh. dia baru pertama yang masih kayak gue pikir tadi dia anak magang, soalnya bajunya hitam putih. Kemeja putih terus sementara gue ketemu Pak Pepen kan, terus kayak ini kenalin, ini adalah ini yang akan mengaktifasi beberapa program-program di Lixil. Akhirnya dari situ kita mulai berkembang dan saling memberikan feedback. Jadi gue dengan Lixil itu bukan cuma satu kali gitu ya, kita bikin talkshow, iya kita bikin jalan-jalan dengan Lixil sampai kita berkunjung ke Grohe di Singapura waktu itu. Dan juga gue yang tadi disebutkan museum dan di Nagoya dan lain-lain, Lu udah lihat. I was there. gaya deh. Jadi ternyata ya mungkin nanti teman-teman yang kan kita nih beberapa teman-teman arsitek tuh sering banget kan ke Jepang ya. Kalau dari sisi arsitektur ya, kan suka ngunjungin tempat-tempat karena banyak desainer arsitek Jepang yang hebat lah di sana. Nah, perlu kayaknya datang ke salah satu di Nagoya itu tadi ya. Dari di situ sih kita ngeliat kayak wah ini nih kayak lo datang kalau mau bikin rumah tinggal datang ke situ semua ada lengkap gitu loh. Dan itu semua produk-produk dari Lixil tadi kan. Jadi kita dapat inspirasi banyak banget sih Mir, dari kayak kitchen juga ada, pintu, jendela, wah lengkap lah. Sampai gue pikir ih gila ya, dan Apa ini yang nggak ada dan gitu ini ya. nggak semua masuk di Indonesia waktu itu. Yes. Jadi akhirnya cuma maksud salah satunya adalah American Standard dan Grohe tadi gitu ya. Dan saking banyaknya brand itu kayak beberapa orang nanya kau, wah
ini berarti karena banyak brand ya. Orang kan mikir kalau banyak brand tuh distributor gitu. No, we are the principal. Kita yang meng-own si brand-brand ini, guidelines segala macam dari kita semua. Jadi kayak emang datang ke satu showroom itu tuh semuanya ada, tapi emang kita yang nge-principalin sih semua brandnya itu. Intinya aku selalu bilang kayak gitu. Nah di sini sendiri mungkin banyak yang belum tahu juga gitu loh. Ada showroomnya dong. Oh iya, kita kalau di Jakarta kita punya showroom, kita nyebutnya Lixil Experience Center, itu kita ada di Palma Tower. Palma Tower di ground floor itu. Mungkin dulu teman-teman ada yang tahu kita punya showroom American Standard di area Walter, tapi itu sudah nggak ada. Kita udah menyatukan semuanya di Palma Tower ini di Jakarta satu. Nah nanti Simatupang ya itu ya? Simatupang, TB Simatupang, Palma Tower di ground floor itu semua 3 brand kita terdisplay di sana. Mau kita kasih solusi suite segala macam tuh dengan berbagai tipe, mulai modern, klasik segala macam, kita ada inspirasi di sana. Kayak Enough Styles ini di sana lebih banyak lagi beragam tipe-tipenya. Kita juga mulai buka beberapa showroom lagi. Yang kedua kita udah mulai buka di Bandung. Di Bandung kita Dimana? di Bandung di Pascal. Di Di area Pascal Harper Square itu orang-orang kalau ke Pascal tuh masuk ke gua tahu Pascal deh ya, itu. langsung di sana tuh pintu pertama tuh langsung lihat Iya, Lixil di dekat sana. pintu tapping ini Yes, ya, sebelah bener, kanan langsung sudut ya. kelihatan tuh di Lixil. Terus sekarang di atas itu ada restoran baru buka, Oke. jadi kita udah inilah udah kelihatan sih intinya di Iya, Harper iya. Square. Orang-orang yang mau ke Pascal 23 ya, nama mall ya Pascal 23 tuh pasti lewat sana dulu. Tuh kita itu showroom kedua kita lah, kita nyebutnya LC kita. Ini kita mau buka lagi di Jakarta, di sekitar area Jakarta Utara. Nanti kita lagi on proses dan kita lagi pengen berkembang lagi di Bali, di Surabaya segala macam. Mungkin Sumatera juga ada, kita mulai pelan-pelan kita buka beberapa showroom lagi lah nanti ya. Tapi mungkin yang showroom bukan showroom kita nyebutnya, mungkin toko-toko kecil. Kita juga ada di kayak distributor produk kayak katakanlah Transpol, Depo Bangunan segala macam ada. Dengan kita juga partneran dengan distributor lain, mereka punya showroom di mana, itu mereka juga ada segala macam. Tapi kalau yang di Palma Tower ini memang khusus dari Lixilnya yang membuat dari tidak kita. berpartner dengan distributor dan lain-lain gitu tadi ya. Iya. Dan itu kalau nggak salah memang gue juga beberapa kali kesana bareng klien itu cuman weekend tutup tapi ya. Sabtu buka, Minggu Sabtu tutup. buka. Oke. Jadi mungkin teman-teman Yes. kalau yang mau main ke sana gitu ya, karena memang sangat inspirasi banget sih untuk dapat melihat bahwa kamar mandi itu nggak cuman kayak Kamar box itu mandi. mandi doang, enggak Iya, gitu loh. Dan biasanya kan interior design udah paham dan udah khatam lah gitu ya. Tapi mungkin dari teman-teman dari arsitek melihat bahwa ternyata kamar mandi bisa lebih berfungsi, nggak cuman buat tempat mandi doang gitu ya, tapi untuk dapetin inspirasi sebelum ke kantor kali ya menurut gue. Iya. Kan? Ada ritualnya. Ada ritual. Benar. Dan saat ini kan biasanya orang kalau kamar mandi tuh handphone nggak boleh ditinggal. Harus Maafin tuh bawa dulu. Iya, karena di situ bisa lama ya dapat inspirasi, lo bisa sangat nyaman kan gitu. Kalau dulu kan pengen cepet-cepet selesai, gitu kan. Karena Kalau memang di nggak situ bisa ngapa-ngapain. Betul. Dan kalau misalnya handphone lo nggak bawa, lo akan baca tuh kayak di tempat sampo. Kalau ingredientnya jadi kebaca gitu kan, karena saking nganggurnya lo. Kalau ada yang mau nyoba duduk di shower toilet di sana, cobain aja, nggak apa-apa, kita duduk sambil main HP segala macam. Bisa ya. Gitu, bisa. Jadi di sana teman-teman bisa mencoba segala produk yang ada di sana ya. Jadi ada 3 brand di sana ya. Kita punya Ada 3 brand, Lixil, American Standard, American Standard. Brohe, dan sama Inax di sana. Dan Dan beberapa teman-teman desainer yang sana kayak emang aduh datang ke sini kayak dimanjain ya Fania gitu, karena ya emang kita emang membuat vibe-nya tuh seperti itu gitu, kayak nyaman, ada yang premium, ada yang beberapa tipe kelas suite-nya segala macem. Dan kadang-kadang suka ada tuh partner desainer aku tiba-tiba dia datang aja sendiri karena aduh nyaman Fania, aku pengen males mikir-mikir katalog, langsung aja datang karena kantornya juga dekat dari sana tuh. Betul. Dan mungkin teman-teman kalau ini di Benda Design Hub juga ada loh produk dari iya, Lixil. betul. Jadi kalau ini kamar mandi kita, kalau misalnya teman-teman di sini kerja gitu ya, kalau misalnya pas lagi menggunakan toilet kita, itu produknya semua kita menggunakan American Standard. Yang sebagai partner di Benda Design Hub. Selain Lixil, contoh Lixil tiles di belakang ini ya gitu. Iya. Kira-kira ada lagi Mira yang mau ditanyakan mengenai Lixil ini? Palingan ya berapa kali mau kerjasama dan menggunakan produk Lixil. Kenapa sih kadang-kadang tuh banyak nggak Available. Mungkin bisa dijelaskan atau gimana gitu. Supaya lo bisa menjelaskan ke klien ya. Iya,
apa nih, sanitary apa tiles nih? Dua-duanya ya. Semuanya. Yes. Balik lagi kita kan memang katakan di Indonesia kita hanya punya pabriknya itu yang American Standard di sini. Untuk Grohe dan Inox kita memang hanya warehouse di sini. Jadi kan benar-benar mereka produksi di sana. Tapi katakanlah kalau sanitary Grohe kita itu memang kita masih mengambil produk yang ada di Jerman. Jadi tuh emang semua itu kita ada yang kita TOP 70 hari. Jadi tuh emang kalau kita udah punya klien nih, kita punya desainer atau emang langsung end usernya, kita pokoknya kita confidence kita baru bisa supply di 3 bulan. Jadi jangan mepet-mepet, karena balik lagi kita memang produknya itu kita mempertahankan kualitas yang mereka made in di sana. Jadi kita punya safety stock di sini, tapi buat stok yang lebih banyak segala macam, itu kita memang ambil supply dari jadi sana. tergantung gitu. projectnya. Tergantung project. Jadi kalau untuk project yang butuh cepat susah sebenarnya, iya kan? Kalau yang standar mah pasti ada. Yang standar, yang standar ada, kita punya lah, kita safety stock gimana. Cuma kalau misalkan beberapa desainnya kan maunya yang unik-unik nih, yang desainnya lebih unik kan nih. Aduh, yang ini ada, cuma kalau butuhnya 10 gitu, tiba-tiba kita punya cuma safety stock berapa di sini gitu. Itu kita selalu jujur di awal sih anaknya gitu. Jadi kayak kalau kita confidentnya 3 bulan, kita bilang 3 bulan. Jadi kayak jangan sampai kita segala macam buat janji segala macam, tapi nanti pas constructionnya ternyata nggak bisa. Jadi kita memang selalu seperti itu. Balik lagi talesnya juga kayak gitu. Dan tales ini juga sebenarnya si Lixil Jepang kita tuh kaget, oh ternyata di Indonesia tuh demandnya tinggi ya ternyata ya. Jadi kayak mungkin aku bisa komen di Asia Pasifik ini kita market Inox Tiles yang lumayan tertinggi di Asia, karena mungkin dengan cara kita nge-marketinginnya, terus satu pakai semuanya jadi nyebar ke beberapa desainer. Jadi kayak kita mulai perlahan-lahan kita safety stocknya kita banyakin nih di sini, karena yang dulu kita awal kan mungkin perkenalan doang itu 2022 ya, ternyata 2022 ke 2024 cepet banget nih 2 tahun. Mungkin stoknya harus dibanyakin deh Fani ya. Lagian di Indonesia ini kan orang yang melek desain akhirnya mulai banyak juga kan. Jadi apalagi generasi yang muda ini ya, millennials, nanti Gen Z, mereka tuh mungkin berbeda dengan yang senior-senior mereka. Betul. Gitu ya, generasi sebelumnya. Bahwa sekarang itu bukan cuma fungsi loh, tapi mereka tuh itu kan penting loh. Aware gitu terhadap kan. hal-hal di luar hanya estetika, ya betul. kan? Yang chemical, terus tuh hal-hal yang pokoknya yang berbau. Ya mereka sangat inilah well educated juga generasi yang sekarang ini. Jadi kayak mungkin tadi itu demandingnya akhirnya jadi nambah karena makin banyak yang tahu kan ya. Iya. Marketingnya kencang banget nih sampai salesnya bingung. Ini gimana nih? Ada lagi gitu kan. Itu insight buat kita sih nanti tapi kita selalu dengar dengan input-input ini, kita share, kita program kayak ini. Inox salah satu yang bisnis yang sangat berkembang sih sebenarnya buat kita di sini gitu. Dan sebenarnya yang gue baru tahu dari obrolan ini adalah di brand Inox tadi itu ternyata positioningnya dia adalah di antara American Standard dan Grohe. Tadinya gue pikir bahwa Inox itu bukan di tengah-tengah tapi di atasnya Grohe, ternyata gue baru tahu nih. Grohe tetap di atas ya. Grohe tetap di atas. Ternyata dia yang paling ini ya. Gitu. Oh ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin kalau buat di Mas Ren sama Mbak Mira kan mungkin lebih ke spesifik housing and user gitu. Misalkan kita di market yang developer, mereka bikin apartemen, mereka bikin hotel segala macam, itu tidak menutup kemungkinan kita mix brand. Jadi American Standard bareng Grohe atau Grohe bareng Inox bareng AS itu tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Karena balik lagi kan biasanya kalau klien kayak gitu tuh males pakai banyak brand karena takut bingung nanti after salesnya gitu, banyak pihak. Sedangkan kalau kita kan bisa ke satu pihak, Lixil, kita punya Lixil Care namanya tuh segala macam komplain segala macam atau hanya maintenance segala macam tuh ke satu Lixil, dia mau pakai brand yang mana segala macam. Kenapa untungnya kita mix brand tuh karena pricing segala macam, jadi kita bisa muncul yang Grohe-nya yang di luar tapi kita pakai leher angsa segala macam itu pakai American Standard itu kan menginikan budget, bermain budget lah gitu, mempermainkan budget itu that's very possible dengan kita under satu roof di Lixil. Jadi pokoknya gitu. Lixil gitu. Yes, benar. Jadi kita kayak satu pintu aja, mau yang lagi rusak, bukan rusak sih, kita nyebut harus di maintenance itu Inox atau Grohe, ya Lixil yang datang gitu. Satu itu enak gitu. Membantu banget itu.
gitu. Kayak yang kalau nggak salah di jalan di Metropol itu kan sebelahnya tuh ada satu kantor, yes. itu Grohe ya. Itu sendiri sebenarnya kantornya Grohe atau Lixil juga di situ atau gimana? Itu Hydrospa kita nyebutnya, itu distributor kita. Oh, itu dia itu memang distributor. sudah long partner dengan Iya, udah kita. lama Mereka kayaknya. mungkin dulu orang tahu Grohe-nya tuh itu di sana. Iya. Gitu. Orang taunya Grohe di sana, showroomnya juga lumayan besar kayak di sana. Iya. Jadi mungkin tuh juga udah ada sebelum Lixil itu mengakuisisi Grohe di Indonesia. Iya. Jadi itu emang udah lama di sana. Dan biasa kan itu kan daerah Menteng ya, Bu. Iya Itu sih. kan daerah memang yang premium pasti kan. Iya. Kenapa gue yakin dia ada di situ karena marketnya ada di situ. Ada di situ, benar. Iya, berarti sebelum bahkan Lixil mengakuisisi dia udah Itu ada di situ ada ya. di sana. Jadi emang dulu Lixil di sini American Standard sendiri, Grohe sendiri, Inax Iya. belum ada. Tapi ketika 2011 semuanya tuh udah semuanya. 2011 berarti 2011. mulainya Lixil datang di Indonesia dan dengan 3 brand ini Yes, gitu ya. dengan ketiga brand Iya, itu iya. masuk ke Indonesia. Seru banget ya. Ini pengetahuan yang ya buat kita sebagai Iya, desainer jadi kayak kita juga bisa- seneng. Jadi kan Jadi kita tahu. tahu gitu loh. Kita nggak kayak beli kucing dalam karung ya. Iya, benar. Kita beli kucing dalam kandang. Kelihatan dari Semuanya luar. ada, dikasih pilihan. Fania, seru banget sih obrolan kita hari ini, kayak kita jadi tahu planningnya nanti aktivasi dengan teman-teman, dengan arsitek dan desainer, interior designer juga. Kita jadi tahu produk-produknya apa aja. Terus kalau misalnya kita pengen tahu kemana dan seterusnya ya. Terima kasih banyak. Ini kedatangannya Kontak sangat. kemana? Kontaknya Jadinya langsung aja mungkin di Kontaknya sosial nanti media ada. bisa, kontaknya kita punya, tadi balik lagi kita punya 3 brand, kita tiga brandnya punya sosial media yang berbeda-beda. American Standard punya, Grohe punya, Inax kita punya. Nanti mungkin di caption kita masukin kali Kita ya. masukin ya, kita nanti masukin. teman-teman ini bisa dilihat di sini, nanti ini bisa diklik dan bisa di follow juga supaya tahu update terbaru dari produk-produk dari Raungan Lixil tadi ya. Betul. Thank you juga Mas Ren, Mbak Mira udah di-invite ke Sama-sama, sini. Thank you juga Bunda Design Hub Fania. udah ngajak kita kolaborasi. Iya, Ina sama bukan sana tuh display di lagi. sini, long term collaboration lah Yes, pokoknya. teman-teman jangan lupa untuk main ke Benda Design Hub untuk bisa melihat produk-produk tadi dari Ina dan juga American Standard. Dan kalau belum puas langsung dibawa ke sana ke Palma Tower ya. Palma Tower, TBC Matupang. Yes. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.